Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah film lama yang berjudul Quella Eta Maliziosa. Film ini rilis pada tahun 1975 dan diproduksi oleh Domizia Cinematografia Roma. Film ini dibuka dengan seorang pemuda bernama El Asar Ahi yang sedang melukis sebuah pemandangan. Namun tiba-tiba datanglah Ibu Estar. Terlihat ibu sedang memarahi Estar karena Estar sudah lama menganggur dan tidak memiliki pekerjaan. Estar pun sempat marah dan menghancurkan meja makan miliknya. Karena kesal, akhirnya Estar pun meninggalkan rumah dan ia mampir ke sebuah tempat di mana ia melihat iklan pekerjaan di surat kabar. Dan akhirnya Estar pun masuk ke dalam rumah tersebut. Ia pun dipersilakan menunggu. Tak lama kemudian ia didatangi wanita cantik bernama Paula yang hanya mengenakan baju piyama. Dan singkat cerita, Estar pun diterima pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih di sebuah villa milik Paula. Akan tetapi villa tersebut berada di sebuah pulau. Dan keesokan harinya Estar pun pergi dengan menggunakan kapal. Singkat cerita, Estar pun telah tiba di mana villa milik Paula berada. Saat tiba di pulau Estar, ternyata sudah ditunggu oleh gadis cantik bernama Mira. Mira adalah adik kandung dari Paula, pemilik villa yang dimana Estar akan bekerja. Dan mereka pun bertemu, sempat berbicara sebentar. Dan mereka pun akhirnya pergi menggunakan sebuah bus merah. Dan kita nikmati dulu saat-saat mereka berdua di dalam bus. Dan Mira pun terlihat sedang menggoda Estar. Namun Estar hanya diam saja. Pada akhirnya pun mereka sampai di villa mereka tuju. Tapi untuk menuju villa tersebut, mereka harus melewati jalan bebatuan yang cukup jauh. Dan tiba-tiba dicegat oleh bapak-bapak pencari ikan dan digoda oleh bapak-bapak tersebut. Dan Mira pun marah, meninggalkan bapak-bapak tersebut. Dan Estar pun hanya diam dan melihatnya. Dan ternyata Paula sudah menunggu di atas villa. Paula pun menyuruh Estar untuk tinggal di sebuah rumah kosong miliknya. Paula pun memerintahkan Estar tinggal di sana selama ia bekerja. Saat hari pertama Estar bekerja, ia pun bangun kesiangan. Ia pun dibangunkan oleh Paula. Paula pun memberikan daftar pekerjaannya untuk hari ini yang akan dibersih-bersihkan oleh Estar. Singkat cerita, saat malam hari tiba, Estar pun keluar untuk mencari angin segar. Namun tiba-tiba ia dikejutkan sebuah cahaya dari kamar merah. Estar pun melihat Mira yang menghidupkan musik.
Mira pun mulai menari-menari sendiri dan Esther hanya termenung melihat Mira membuka pakaiannya. Mira pun tidak menyadari bahwa ia sedang dilihat oleh Esther. Saat pagi tiba, Esther pun bekerja dan didatangi oleh Paula. Paula pun ternyata menyuruh Esther untuk menjemput kakeknya di pelabuhan. Saat di jalan, Esther bertemu Mira yang sedang berjalan kaki. Ternyata Mira hendak ke kampusnya. Saat tiba di pelabuhan, ternyata Esther tidak mendapati kakek Paula. Dan akhirnya Esther pun kembali ke rumah. Saat di jalan ke rumah, Esther pun kembali bertemu Mira sedang berjalan kaki, dan Esther pun menyuruhnya naik ke mobil. Keesokan harinya, Esther akan hendak mencukur jambang di depan rumah. Dan tiba-tiba terlihat bapak-bapak pencari ikan yang sedang menggoda Mira. Awalnya biasa saja, namun tiba-tiba bapak tersebut malah membuka anunya. Mira pun pergi dan Esther pun kesal. Esther pun menghampiri bapak-bapak tersebut dan mengusirnya. Merasa tak terima, bapak-bapak tersebut menyerang Esther dan mereka pun berkelahi. Paula pun datang dan memisahkan mereka berdua. Paula pun mengobati Esther dan mengatakan bahwa bapak-bapak itu memanglah selalu menggoda Mira bahkan sejak Mira kecil. Dan tiba-tiba Paula membuka bajunya. Esther pun terkejut. Esther pun gugup dan kaku akan mendekati Paula. Dan ternyata Esther tidak berani menganu Paula. Paula pun menutupnya lagi dan pergi meninggalkan Esther. Keesokan hari Esther pun bekerja seperti biasa. Tiba-tiba ia didatangi Paula. Dan Paula mengatakan bahwa kakeknya sudah ada di villa dan ingin bertemu dengan Esther. Dan Esther pun bertemu dengan kakek itu dan mengobrol sebentar. Tak lama kemudian Esther pun diperintahkan kakek untuk memijat Mira, yang ternyata Mira sedang sakit perut. Esther pun mulai memijat Mira di bagian pundaknya. Dan tiba-tiba Mira malah berputar tubuhnya. Esther pun terkejut, akan tetapi Esther hanya bersikap biasa saja. Keesokan hari, Esther pun diajak oleh Paula untuk ke sebuah taman bersama-sama keluarganya. Dan saat di taman, ternyata Paula dan Esther sedang berdekatan dan disaksikan oleh Mira. Mira pun ternyata cemburu. Dan singkat cerita, keesokan harinya pun mereka pun pulang. Saat di jalan, Esther mengopir mobil bersama Mira, Paula, dan kakeknya. Terlihat di jalan bahwa Mira sedang menggoda Esther. Karena tidak fokus, Esther pun hampir menabrak pembatas jalan. Saat telah sampai di rumah, Esther pun gelisah dan tak bisa tidur. Dan ia pun hendak duduk sejenak. Namun tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari kamarnya.
dan ia pun memutuskan untuk keluar kamarnya. Dan ternyata itu adalah Mira yang memberi kode pada Esther. Mereka pun bertemu di jendela sambil nganu-nganu dikit. Dan ternyata Mira memberikan Esther tantangan bahwa besok ia akan menunggunya di hutan, di mana letak hutan itu adalah di belakang rumahnya sendiri. Dan Esther pun menyetujuinya. Keesokan pagi Esther pun berjalan menyusuri hutan perbukitan di belakang rumahnya. Dan ternyata ia mendapati sepatu milik Mira di hutan tersebut. Dan tak lama Esther mendapati beberapa pakaian milik Mira. Dan benar saja, ternyata itu adalah umpan milik Mira. Dan akhirnya mereka pun bertemu di hutan tersebut. Dan Mira dalam keadaan posisi itu bulat. Mereka pun akhirnya bercocok tanam sebentar di hutan, sambil menikmati indahnya hutan. Sementara itu di rumah, Paula ternyata sedang sibuk mencari Mira. Dan ia diberi tahu oleh pembantu bahwa Mira sedang berada di hutan. Setelah Esther dan Mira bercocok tanam, tiba-tiba bapak-bapak pencari ikan berjalan menyusuri umpan milik Mira. Dan bapak-bapak tersebut mendapati Mira yang sedang tanpa sehelai benang. Dan naas, ternyata Esther sudah pergi meninggalkan Mira. Dan dengan sigap, bapak-bapak itu pun menyergap Mira. Akan tetapi Mira berteriak minta tolong dan didengar oleh Esther yang belum jauh dari sana. Tanpa sengaja Mira mengambil batu dan memukul kepala bapak-bapak tersebut hingga pingsan, dan Esther pun datang berada dalam keadaan pingsan. Esther pun menyuruh Mira pulang. Dan saat Mira di rumah, ia pun bertemu Paula dan menceritakan semua pada Paula. Tanpa pikir panjang, Paula pun menyusul mereka di hutan. Setelah di hutan, Esther memerintahkan Paula untuk menjaga bapak-bapak tersebut. Sedangkan Esther akan pulang ke rumah untuk mengambil obat-obatan. Akan tetapi entah apa yang merasuki Paula, ia malah membuang bapak-bapak tersebut ke laut. Dan saat Esther kembali ke hutan, ia pun kaget bahwa bapak-bapak tersebut telah tiada. Dan tak lama kemudian Paula pun muncul dari bawah bukit dan mengatakan dengan Esther dengan ringannya bahwa ia telah membuang jasad bapak-bapak tersebut. Esther pun marah dan memaki-maki Paula. Keesokan harinya Esther pun pergi meninggalkan pulau tersebut karena ia merasa tidak betah di sana. Dan film pun selesai.